Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman masih tetap sehat. Aku berlupa. Oke, di sini berarti. Nah, kali ini pertemuan psikologi klinisnya pertemuan ke-13. Sesuai dengan minggu lalu, pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini berkaitan dengan ada kaitannya dengan kode etik di psikologi mata kuliah yang lalu, kode etik psikologi, dan ini kode etik psikologi yang untuk klinis gitu. Nah, kita langsung saja, ini adalah pertemuan ke-13 kita. Kita langsung saja ke materinya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini. Etika profesi klinis, etika profesi psikologi, etika profesi dan prinsip umum di kode etiknya FIA gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kita sudah kenal kode etik psikologi Indonesia. Nah, kita juga harus mempelajari prinsip umumnya kode etiknya FIA gitu. Nah, sebelum itu kita harus paham tentang kedudukan kita sebagai seorang psikolog klinis ya. Jadi kedudukan kita dalam praktek psikologi ini kita memiliki dua kaki, gitu. Dua kaki di dua tempat yang berbeda. Maksudnya begini, dua kaki di dua tempat yang berbeda karena kita juga berperan sebagai seorang psikolog klinis menangani klien klinis, dan kita juga berperan sebagai seorang nakes atau tenaga kesehatan. Nah, itu kedudukan kita sebagai seorang psikolog klinis. Jadi kita berdiri di dua kaki yang berbeda, tapi kita punya satu tujuannya. Ini satu tujuannya adalah sebagai seorang psikolog klinis. Kita sebagai praktisi psikologi atau psikolog, dan kita juga sebagai tenaga kesehatan. Itu kedudukan kita sebagai seorang psikolog klinis. Nah, psikolog klinis karena ada kedua kedudukan ini berarti kita punya jasa saya mau langsung ke sini dulu. Saya mau langsung ke dasar hukumnya dulu. Kita punya dasar hukum yang mengikat kita, dasar hukum yang mengikat kita ketika kita praktek gitu. Dasar hukum etika profesi klinisnya ada banyak sekali. Ini saya lihat dari IPK, dari websitenya IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Dan kalau misalnya ini teman-teman klik, ini sudah nge-link ke IPK juga. Jadi misalnya kita klik, oh ternyata dasar hukum etika profesi klinisnya ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi tanda kesehatan atau STR. Kita bisa klik ini dan kita bisa menuju ke halamannya langsung. IPK. Oke, kita tunggu. Kita ke halamannya langsung. Kenapa ini? Maaf ya, maklum, laptopnya karena disuruh bekerja keras untuk membuat video ajar kalian. Jadi, nah inilah. Jadi ketika kita klik, dia langsung nge-link ke alamatnya Peraturan Menteri Kesehatan tentang ini, tentang registrasi. Gitu. Jadi ini semuanya nge-link kok teman-teman. Jadi psikologi memberikan atau lakukan contohnya adalah lapas, terus habis itu pasien dengan body itu juga harus melakukan psikologi. Kita juga harus melayani sebagai seorang saksi ahli gitu. Itu jenis layanan psikologi klinis yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan dasarnya terus tujuannya kan etika profesinya. Kenapa dalam praktek, yaitu dalam praktek klinis kok kita itu ada tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk memberikan proteksi atau perlindungan bagi kita gitu. Jadi yang kita sih yang pertama adalah perlindungan bagi ilmu pengetahuan kita, perlindungan bagi ilmu psikologi itu sendiri. Supaya apa? Supaya ada etika profesinya, eksistensi dari ilmu psikologi ini tetap ada. Terus yang kedua, perlindungan atau proteksi bagi kita, bagi praktisi kita, bagi praktisi ilmu pengetahuan, bagi orang-orang
yang mendalami atau mempelajari ilmu pengetahuan itu. Kita masyarakat atau konsumen atau pengguna jasa layanan psikologi supaya mereka itu tidak tertipu oleh layanan psikologi abal-abal. Masih ingat kasus yang kita bahas di kelas kemarin, kasusnya DS, namanya semacam itu. Tujuannya etika profesi dan code of conduct-nya itu adalah supaya kita bisa melindungi diri kita, melindungi bidang ilmu kita, dan juga bisa melindungi masyarakat. Tentang etika profesinya, ada beberapa ketentuan etika profesi khususnya ini berdasarkan etik. Sebagai seorang psikolog, kita harusnya ke responsibilitas kehati-hatian dalam praktek, terus habis itu dan responsif bertanggung jawab. Dan kita juga harus punya kompetensi, dan kompetensinya ini juga rekal gitu. Terus habis itu punya moral, harus punya apa namanya, prinsip moral yang kuat dan legal sesuai dengan norma yang berlaku. Terus habis itu ada big statement-nya. Big statement ini terkait dengan masyarakat, tidak boleh memprovokasi etikanya. Jadi ketika kita sebagai seorang, walaupun kita sering dipanggil sebagai narasumber ya, sebagai narasumber radio, sebagai narasumber di koran, semacam itu, ketika kita menyampaikan statement publik, etikanya kita itu boleh memprovokasi gitu. Jadi kita menyampaikan fakta apa yang sudah kita pelajari dan menyampaikan kemungkinan, tapi kemungkinan itu tidak boleh ada unsur provokasi gitu ya teman-teman. Terus ada unsur yang tidak boleh menyebutkan identitas klien dan kerahasiaan yang lain. Itu profesionalitas. Kita juga harus bekerja secara profesional hingga hubungan dengan teman sejawat yang lain juga harus baik, dengan dokter dan fisioterapi baik. Terus ada prosedur terstandar ketika kita melakukan asesmen. Misalnya orang dengan kita mau melakukan tes IQ, kita punya prosedur standar. Tes IQ untuk anak usia sekian atau untuk orang usia sekian harusnya standar apa? Kita harus itu. Dan yang terakhir kita punya empati, tapi empati profesional, kita yang emosional. Jadi kita tetap menggunakan empati sebagai seorang psikolog klinis, kita tetap menggunakan empati kita untuk merasakan dan memahami kasus klien. Tapi empati kita bukan empati yang emosional, yang ikut-ikutan nangis ketika klien nangis, tapi empati kita empati profesional yang gunanya untuk membantu klien supaya klien ini mencapai kesehatan mental yang bagus. Gitu. Ini prinsip yang dalam etika profesi. Jadi ada beberapa prinsip, ada 5 atau tidak salah. Ada apa namanya, beneficence sama non-maleficence. Terus habis itu ada sama responsibility, terus habis itu ada integrity, ada justice, terus habis itu ada respect for people and dignity. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang paling sama beneficence dan non-maleficence ini adalah psikolog itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi konsumen, baik itu individu, komunitas, memberikan. Psikolog itu juga harus memberikan keamanan, kerahasiaan, dan menghormati hak asasi dari konsumen itu. Terus dalam bidang penelitian tidak hanya sebagai subjeknya manusia, subjeknya hewan pun juga diperhatikan kesejahteraan sosialnya. Terus juga seorang sudah harus bertanggung jawab untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari aktivitas profesional yang dilakukan. Itu yang beneficence dan non-maleficence-nya. Jadi memberikan kebermanfaatan dan tidak merugikan. Intinya begitu. Jadi prinsipnya dalam sebuah praktek psikologi kita harus memberikan kebermanfaatan dan kita tidak orang lain. Dan sama seperti sebagai seorang psikolog harus mampu membangun hubungan yang dilandasi dengan kepercayaan dengan orang-orang yang lain. Dan selanjutnya psikolog harus menyadari tanggung jawab secara profesional dan ilmiah untuk masyarakat. Dan psikolog juga harus mampu menegakkan standar perilaku profesional, memperjelas peran profesional dan kewajiban mereka. Terus habis itu tidak berusaha kompensasi. Terus habis itu psikolog harus punya integritas, yakni psikolog berusaha untuk menampilkan akurasi, kejujuran dan kebenaran baik dalam keilmuan, pengajaran maupun prakteknya. Dalam hal ini psikolog tidak mencuri, tidak melakukan penipuan, tidak terlibat penipuan, dan juga tidak menyalahi fakta. Dan juga psikolog harus berusaha menjaga janji dan komitmen mereka. Hal ini terkait dengan etis itu harus mempertimbangkan kemanfaatannya, mudorotnya sama manfaatnya. Kalau misalnya banyak manfaatnya, tapi kalau misalnya mudorotnya ya mending usaha. Dan harus adil. Psikolog harus justice, harus punya keadilan. Psikolog menyadari bahwa kejujuran dan keadilan bagi semua orang itu berhak untuk mengakses dan mengambil manfaat dari kontribusi psikologi. Terus habis itu psikolog melakukan pilihan yang wajar dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa potensi yang adil, terus respect for life dignity. Jadi
ada respect terhadap hak dan martabat orang lain. Jadi seorang psikolog harus menghormati martabat semua individu untuk mendapatkan privasi, dijaga kerahasiaannya dan melakukan nasib sendiri. Seorang psikolog juga harus menyadari bahwa perlindungan khusus mungkin diperlukan untuk melindungi dan kesejahteraan orang lain yang mengganggu. Terus habis itu psikolog menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu, peran, termasuk dalamnya usia dan jenis kelamin serta agama dan sebagainya. Dan psikolog coba menghilangkan efek bias dari pekerjaan mereka. Jadi menghilangkan kamu Islam, Katolik, kamu Kristen, itu jadi kita harus secara profesional menghargai bahwa seseorang yang menerima klien. Gitu, teman-teman. Oke, materi pada pertemuan kali ini cukup singkat karena saya sudah pelajari dari psikologi. Jangan lupa mengerjakan evaluasi belajar psikologi di per 13. Jangan lupa submit karena itu juga sebagai presensi kalian. Terus minggu depan kita akhirnya selesai. Minggu depan kita terakhir kita tidak ada materi, jadi kita melakukan review materi dari pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan ke-13. Jadi minggu depan kita quiz sesuai dengan kontrak, dan minggu depan saya juga setelah quiz kita akan memberikan feedback draft kedua. Setelah draft kita berikan, saya berikan, kemudian teman-teman bisa merevisi, dan setelah itu teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya di final exam nanti, di UAS nanti gitu. Jangan lupa minggu depan ada kuis, terus habis itu ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan kepada saya. Terus apalagi ya? Jangan lupa draftnya sudah dikumpulkan, nanti tugasnya saya, kalau gitu tugasnya saya untuk melakukan memberikan feedback kepada kalian, tunggu feedback dari saya, dan jangan lupa belajar untuk kuis dan UAS-nya sudah, saya rasa sudah jelas ya. Pertemuan kali ini selesai, sampai ketemu minggu depan kuis ya. Selamat siang teman-teman.